Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dan melanjutkan dari pembahasan di langkah yang ketiga. Kita sekarang bahas langkah yang keempat dari sesi 4 modul 1. Kita sekarang akan membahas tentang mengidentifikasi lembaga pendidikan anak usia dini di sekitar tempat tinggal kita. Nah, Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah dibahas dan sudah membahas sekolah mana yang terbaik buat anak kita, gitu kan? Nah, sekarang nih kita sudah punya daftar nama lembaga yang harus anak kita sekolah ada di mana. Misalkan anak kita harus sekolahnya di PAUD atau harus sudah masuk TK, taman kanak-kanak, atau sebelum itu coba dimasukkan di playgroup. Nah, tapi biasanya ibu-ibu KPM lebih banyak memilih langsung di TK ya, Ibu, Bapak. Jadi yang ada di sekitar ibu rata-rata apa? TK. TK berarti taman kanak-kanak, ada Raudhatul Atfal juga. Dan sejenis lembaga pendidikan yang setara dengan TK, dengan RA atau BA, ya. Terus kemudian gimana sekolahnya? Nah, kalau di TK Sekar Banyu adanya TK. Yang paling dekat dengan Sekar Banyu ada Kelpu yaitu RA. Bagaimana sekolahnya? Kalau di RA berarti ikut di Kementerian Agama. Kalau di TK berarti ikut di Diknas. Nah, mana yang baik? Saya kira semuanya sama-sama baik. Tergantung kita memilihnya mau di mana. Ibu sama Bapak mau cocok anaknya disekolahkan di mana? Di RA boleh, di TK boleh. Yang penting di mana sekolah itu kan tujuannya biar anak itu cocok, nyaman, ya kan? Baru kemudian bisa dilanjutkan di sekolah selanjutnya. Nah, karena kita sudah tahu nih anak kita ditaruh di lembaga mana, kemudian sekarang ganti waktunya ibu-ibu. Saya bagi kelompok, satu kelompok 4-5 orang, nanti ada beberapa kelompok. Kemudian nanti tugasnya ibu-ibu membawa putra-putrinya ke RA atau ke lembaga sekolah yang anak itu mau disekolahkan di mana. Dan bertestimoni, artinya ngomong, memberikan pernyataan, Ibu, bahwa anak saya sudah saya sekolahkan di RA ini, Ibu, anak saya sudah saya sekolahkan di PAUD ini, atau Ibu, anak saya sudah saya sekolahkan di TK ini, gitu ya. Nah, kalau sudah memberikan kalau sudah ngasih testimoni bau ke masyarakat, ke kita, bahwa pentingnya anak untuk disekolahkan di lembaga pendidikan usia dini. Hal itu supaya bisa jadi motivasi semua KPM. Kan tidak semua KPM anaknya disekolahkan di TK, ya kan? Tidak semua KPM bisa menyekolahkan anaknya di RA. Mereka rata-rata diambil langsung masuk di SD. Nah, yang seperti itu bisa kasih contoh Ibu bahwa Ibu bisa menyekolahkan anak-anaknya di TK itu lebih penting. Yang pertama, ya kan? Terus kemudian, nah, kalau misalkan belum disekolahkan di TK, kenapa tidak disekolahkan di TK dulu atau tidak disekolahin di PAUD dulu atau di lembaga pendidikan anak usia dini? Kenapa tidak disekolahkan? Kemudian apa kendalanya agar semua bisa dibicarakan secara baik, ya?
Terus kemudian Ibu dan Bapak sudah dibagi nih kelompoknya. Nah, sekarang gantian satu kelompok dan kelompok lain mendiskusikan PAUD-nya itu baik apa enggak, RA-nya itu baik apa enggak, TK itu baik apa enggak. Nah, didiskusikan lembaganya baik apa tidak buat anaknya. Nih anakku cocok loh sekolah di sini. Sekolah di sini ada permainannya ini. Oh, anakku juga cocok sekolah di RA ini. RA ini ada ini. Nah, siapa tahu di lembaga lain dengan lembaga yang satu ada yang berbeda. Misalkan permainan, kemudian cara pengajarannya. Nah, itu yang bisa di-share di kelompok ini nanti ya. Jadi jangan lupa ya, Bu. Kemudian jarak tempuh bisa. Oh, anak sekolah di sini tuh lebih dekat. Oh, sekolah di sini lebih jauh. Aku nganternya harus naik motor apa gini. Terus bisa juga diskusinya tentang biaya sekolah. Ya. Oh, di RA lebih murah. Satu bulannya 20.000, 25.000. Kalau di Sekar Banyu kan murah tuh. RA-nya, TK-nya kalau nggak salah sekitar 25.000 kan setiap bulan. Nanti belum ada biaya yang lain. Atau di sekitar Sekar Banyu atau sekitar yang lain yang sama mau sekolahnya di mana, ya kan? Jadi kalau misalkan ada anak KPM yang belum disekolahin atau gagal untuk menyekolahkan, dibicarakan bersama di kelompok tersebut. Kenapa? Kendalanya apa? Apa kendalanya karena jarak? Apa kendalanya karena biaya? Atau biaya transportasi? Atau biaya mengikuti kegiatan? Nah, inilah fungsinya berdiskusi secara kelompok. Jadi saya harap Bapak Ibu nanti itu ya berbicara dengan kelompok satu dan kelompok lain. Jangan lupa. Kemudian kalau sudah berdiskusi, terima kasih saya ke Ibu Bapak karena sudah melakukan diskusi secara bersama, mau terbuka antara teman-teman satu dengan yang lain, mau terbuka secara kelompok, mau mengutarakan apa sih kendalanya, apa sih susahnya nyekolahin anak yang masih di usia dini gitu ya. Dan saya harap meskipun kendala biaya, saya harap ibu-ibu KPM dapat menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan usia dini, mau TK, RA, PAUD, playgroup, gak masalah. Nah, karena itu pemerintah memberikan bantuan supaya ibu bisa lebih perhatian ke putra-putrinya agar bisa disekolahkan ke lembaga pendidikan usia dini. Dan harus diingat, pendidikan anak usia dini adalah hak dari semua anak. Jadi ibu bapak monggo nggih. Sekarang ini lagi musim pembukaan sekolah, sudah waktunya meskipun corona, tapi kan masih dibuka sekolah dan pendidikan. Sudah dibuka sekolah pendidikan termasuk TK, RA, BA dan monggo kalau mau disekolahkan di mana, cocoknya di RA, cocoknya di TK, sesuai dengan umur, sesuai dengan kenyamanan putra-putri ibu. Gitu nggih? Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah berdiskusi bareng bersama saya. Terima kasih atas semua kelompok. Terima kasih.